guys, ketemu lagi sama gue di mana kalau bukan di Sahabat Rakori Official. Apa kabar kalian semua hari ini guys? Semoga sehat selalu ya. By the way guys, akhirnya kita ketemu lagi di malam Jumat ini. Dan seperti biasa di malam Jumat ini kita akan melaksanakan ritual-ritual yang sudah biasa kita lakukan di minggu-minggu sebelumnya. No, ritualnya itu bukan drama Squid Game, tapi seperti biasa kita bakal melaksanakan ritual story time. Dan sekarang adalah story time #20. Tapi sebelum mulai di sini gue mau ngingetin buat kalian semua. Tapi sebelum ngingetin gue mau buka topeng dulu karena ini sumpah banget. Nah, ini baru enak. Oke, jadi sebelum mulai di sini gue mau ngingetin dulu buat kalian semua yang belum pencet tombol subscribe-nya, bisa langsung dipencet sekarang juga. Gue kasih waktu 5 detik dari sekarang. Oke guys, thank you banget buat kalian semua yang udah mau pencet tombol subscribe-nya. Dan sekarang kita bakal langsung aja masuk ke ceritanya. Tapi sekali lagi di sini gue mau ngingetin buat kalian semua supaya ceritanya itu bisa lebih berkesan, bisa lebih serem, bisa lebih menegangkan dan lain sebagainya. Tolong gunakan headset, earphone, atau alat pendengar telinga lainnya, oke? Oke guys, tanpa panjang lebar lagi, langsung kita masuk ke cerita yang pertama. Oke guys, jadi cerita yang pertama ini berasal dari salah satu followers dan juga subscriber aku. Namanya itu adalah Selena, Celena. Aku mau ceritain pengalaman hororku dan juga saudaraku. Jadi aku ceritain yang pengalaman saudaraku dulu ya. Dulu waktu saudaraku masih kecil, sekitar 2 tahunan gitu, dia sering main di sekitar sumur dekat rumahnya di Cimahi. Singkat cerita, pada saat itu saudaraku itu lagi tidur di kamarnya sendirian. Sedangkan konon katanya kalau misalnya lagi maghrib itu nggak boleh ninggalin bayi tidur sendirian. Oh, berarti saudaranya ini masih bayi gitu mungkin ya. Nah, tiba-tiba Uwa itu artinya adalah mamah saudaraku. Berarti, mamah saudaraku. Oh, maksudnya uwaku itu adalah tanteku. Mamah saudaraku berarti ibunya saudara dia, otomatis tantenya dia dong. Oke, berarti uwaku adalah tanteku. Oke. Nah, tiba-tiba uwaku itu masuk ke kamar saudaraku. Dan seketika uwaku itu kaget melihat saudaraku wajahnya sudah pucat dan membiru. Berubah jadi avatar nih saudara lu nih. Canda. Uwaku pun langsung mengambil saudaraku dan ngecek apa saudaraku baik-baik saja. Dan ternyata saudaraku udah nggak nafas. Di situ aku udah benar-benar panik dan langsung bilang ke papahnya saudaraku itu buat dibawa ke Pak Ustadz atau orang yang bisa, karena pucatnya itu benar-benar beda banget. Oke, jadi pucat itu mungkin pucat-pucat yang aneh dan nggak biasa gitu ya, bukan pucat orang sakit ya mungkin ya. Dan akhirnya saudaraku pun dibawa ke Ustadz. Saudaraku pun didoain dan digendong. Dan syukurlah saudaraku itu bisa nafas lagi dan mukanya sudah kembali membaik, tidak biru seperti tadi lagi. Terus Ustadznya pun bilang ke uwaku kalau misalnya saudaraku ini mau dibawa sama nenek-nenek yang ada di sumur dekat rumah tempat dia sering main. Oke, jadi tadi di awal cerita dia kan bilang bahwa saudaranya ini sering banget main di sebuah sumur di dekat rumahnya di Cimahi itu. Berarti ada nenek-nenek penunggu sumur itu yang pengen bawa saudaranya itu. Wow. Katanya nenek-nenek itu ingin membawa saudaraku karena dia cantik banget. Dan jujur sih kak, dulu itu saudaraku itu benar-benar cantik banget. Aku akui dia itu putih, bersih, imut, cantik banget deh pokoknya. Nah, setelah kejadian itu aku benar-benar merhatiin saudaraku banget karena takut dibawa lagi sama si nenek-nenek penghuni sumur tersebut. By the way, aku dikasih tahu langsung sama uwa mamaku. Uwa mamaku siapa lagi nih, nggak kebayang gue, astaga. Pokoknya dia dibekasih tahu sama uwa mamaku dan saudara lainnya soal kejadian ini, jadi nggak mungkin bohong. Nah, sekarang kita masuk ke ceritaku ya kak. By the way, ceritaku ini nyambung sama cerita saudaraku. Jadi aku sama saudaraku ini tuh seumuran gitu. Pas kita umur 6 tahun, kita main bareng di rumahnya. Jadi rumahnya itu ada 2. Yang pertama itu rumah yang dia tempati, sedangkan yang kedua adalah sebuah rumah kosong gitu. By the way, rumah yang kosong itu berada tepat di samping rumah yang ia tempati. Berarti kayak sebelahan gitu ya kedua rumahnya saudaranya ini. Pada saat itu aku sama saudaraku sedang melihat papanya saudaraku yang lagi bersihin sesuatu yang ada di rumah kosong itu. Nah, setelah kita selesai, kita pun langsung keluar dari rumah kosong itu. FYI, rumah kosong itu lantainya 2. Jadi ada lantai 1 dan lantai 2 gitu. Nah, pas kita mau ke bawah, aku berada di barisan paling belakang dan papanya saudaraku itu paling depan. Oh, berarti saudaranya itu tengah-tengah. Urutannya itu papanya dia, saudaranya dia, lalu dia yang paling belakang. Pas papanya saudaraku dan juga saudaraku itu sudah keluar dari rumah kosong tersebut, saudaraku itu iseng nutupin pintu rumah kosong tersebut dan akhirnya aku pun terkunci di dalam. Ih, isengnya nggak lucu anjing. Nah, FYI kan di lantai 1 itu ada lemari yang udah rusak dan gak kepake, serta di sana ada juga sebuah jendela. Nah, di sana jelas-jelas aku lihat ada kepala nenek-nenek yang muncul dari lemari itu. Posisinya itu kayak kepalanya kejepit lemari dan nenek-nenek itu terlihat lagi ngeliatin saudaraku yang lagi ketawa-ketawa ngeliat aku kekunci di rumah itu dengan tatapan yang tajam, dan itu benar-benar serem banget kak. Bahkan kepala nenek-nenek itu masih kebayang sampai sekarang. Coba deh kalau misalnya Kak Kori ada di posisi aku waktu itu, pasti bakal keinget banget sampai besar kayak aku. Waduh.
Aduh, skip deh kayaknya dulu, skip. Terima kasih banyak atas tawarannya ya. Tapi kayaknya kalau misalnya dibayar berapapun gue nggak akan mau. Tapi mungkin kalau dibayar 300 miliar bisa dibicarakan. Oke, lanjut. By the way, wajah nenek itu tuh kayak rusak dan udah keriput. Matanya juga merah, penuh darah. Pokoknya serem banget. Segitu aja deh Kak cerita dari aku. Terima kasih. Oke guys, jadi itu tadi cerita pertama dari followers aku. Dan kira-kira gimana nih guys? Apakah cerita pertama itu masih enteng menurut kalian atau ini udah creepy banget? Bisa langsung komen di bawah ya. Dan sekarang kita bakal lanjut ke cerita yang kedua. Cerita yang kedua. Hai Kak, nama aku Yais. Aku adalah salah satu subscriber Kakak. Dan di sini aku mau menceritakan cerita hororku. Perasaan dari tadi gue gini-gini mulu, ngapain anjing? Oke, tolong tangan diam. Jadi kejadian ini tuh waktu aku di desaku, yaitu desa Ya, begini lagi nih tangan. Pokoknya gitu, di sebuah desa yaitu desa Madura, dimana di sana tepatnya lagi jam 12 malam. Nah, jadi waktu jam 12 malam itu aku bangun dari tempat tidurku karena aku kebelet mau pipis. Oh my god. Sumpah gue demi apapun, sumpah demi apapun gue masih gak ngerti sampai sekarang kenapa rasa dan hasrat ingin kencing atau buang air besar itu selalu muncul di tengah malam. Apa nggak bisa gitu besok pagi aja? Gue masih nggak ngerti gitu loh. Coba mungkin kalau misalnya kalian itu ada yang jadi dokter atau mungkin ahli dalam bidang perkencingan ini ya, buang air, bisa tolong dijelaskan kenapa malam-malam sering banget keluar air kencing, pengen kencing gitu loh. Kenapa nggak pagi aja? Kenapa harus malam, tengah malam? Bikin gue takut ke kamar mandi aja. Oke, kita lanjut. Waktu itu keadaannya sangat sunyi dan di rumahku semua orang udah pada tidur. Hanya aku saja yang bangun pada saat itu. Nah, saat aku mau masuk ke kamar mandi, aku mendengar ada suara adikku menangis kencang sekali dari luar. Dan pada saat aku keluar dari kamar mandi, aku memberanikan diri untuk mencari adikku. Pas aku cek di luar, ternyata tidak ada siapa-siapa, Kak. Dan waktu aku cek ke kamarnya, ternyata adikku lagi tidur bersama ibuku. Dan aku pun langsung kaku, tidak bisa bergerak lagi. Oh my god. Saat itu aku tiba-tiba mendengar suara lagi, tapi suaranya itu lain dengan suara yang tadi. Suara yang sekarang ini aku mendengarnya seperti suara perempuan yang sedang menangis. Seketika aku langsung lari ke kamarku, dan waktu aku sudah dekat dengan kamar, tiba-tiba aku dihalangi oleh sundel bolong. Oh my god. Sundel bolong itu berlumuran darah dan aku pun teriak mencari ayahku. Ayah! Tak lama kemudian ayahku pun bangun dan dia bilang, ada apa nak? Ada apa? Dan aku pun bilang ke ayahku, ada sundel boyong. Sundel boyong. Ada sundel bolong ya di depan kamar. Saat itu ayahku pun langsung mengeceknya dan sundel bolong itu ternyata sudah hilang. Dan ayahku pun langsung bilang lagi, mana? Kok nggak ada? Dan aku pun langsung diam, tidak bisa bilang apa-apa lagi. Ini aku ngetiknya di kantor polisi angker Kak, karena aku lagi wifi-an di sini. Waduh, hati-hati tuh, bisa aja sundel bolongnya rumahnya di situ. Hati-hati loh, pas ngetik ada di belakang. Oke, jadi ceritanya sekian sampai di sana aja. Thank you Kak. Thank you juga udah menceritakan ceritanya. Coba menurut kalian antara cerita 1 dan cerita 2 yang sekarang ini lebih serem mana? Kalian bisa langsung komen di bawah. Next, kita lanjut ke cerita yang ketiga. By the way guys, sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, di sini gue mau ngasih tahu sesuatu dulu nih buat kalian yang ingin tahu. Gue akan tunjukin ke kalian seperti apa sih platform investasi trading yang adil dan dapat dipercaya. Yang pastinya platform ini bisa membantu gue untuk mendapatkan income tambahan. Nah, nama platformnya yaitu Binomo. Binomo adalah sebuah aplikasi investasi trading yang adil. Nah, caranya itu kita harus pelajari atau analisa arah grafik dan melihat apakah grafiknya itu akan naik atau turun. Di sini aku akan mulai invest 140.000 dan pilih naik. Oke, sekarang kita bakal lihat nih guys, apakah kita bakal berhasil. Tapi kayaknya aku positive thinking banget, aku pasti bakal berhasil sih ya. Positive thinking aja dulu. Positive thinking aja pokoknya. Berhasil atau enggak belakangan. Oke, kita lihat aja. Oke. Ya. Yes, berhasil guys. Investasi di Binomo bisa banget buat jadi kesibukan atau aktivitas baru gue. Dan untuk nambah-nambah income tambahan, kamu bisa mulai dengan modal mulai dari 140.000 dan kamu bisa berpotensi mendapatkan income tambahan. Dan sekarang gue mau kasih lihat ke kalian sejarah penarikan uangnya. Nah, jadi di sini kalian tinggal pilih garis 3 di kiri atas ini dan klik balance atau saldo. Nah, jika kalian menggunakan Android, kalian bisa langsung pilih icon dompet di kanan atas ya. Untuk kamu yang mau investasi di Binomo harus berumur 18 tahun ke atas ya guys. Dan ingat, yang namanya investasi emang ada resikonya ya guys. Jadi modal kalian bisa beresiko. Tapi dapat dipastikan bahwa Binomo menyediakan trading yang adil untuk semua. Dan pastikan kalian cek terus update terbaru dari agen rahasia Binomo yang akan memastikan kalian akan mendapatkan pelatihan dan pemahaman trading. Infonya ada di link di bawah ya. Oh ya, khusus buat kalian gue ada kode promo nih, yaitu MOBI2, MOBI2. Kode promo ini bisa kalian gunakan untuk mendapatkan bonus deposit di akun kamu. Jadi tunggu apa lagi? Yuk langsung download aplikasi Binomo atau klik link yang ada di description box di bawah. Binomo, trading yang adil untuk semua orang. Yaudah guys, sekarang kita lanjut dengerin cerita yang selanjutnya yuk.
yang ketiga. Hai kak, nama gue Pita. Gue mau berbagi cerita yang lumayan serem lah menurut gue. Jadi waktu itu di malam hari sekitar pukul 12:30, gue masih belum tidur dan masih asik nonton drama di kamar gue. Tiba-tiba aja ada yang ngetuk jendela kamar gue keras banget. Gue sih pertamanya bodo amat, tapi karena dibiarin aja, lama-kelamaan ketukan itu makin ngelunjak. Dan dengan ogah-ogahan gue pun menghampiri jendela kamar gue yang tertutup korden tersebut. Lalu saat gue ngecek, siapa sih yang iseng ngetok jendela malam-malam gini? Tapi waktu gue cek itu nggak ada siapa-siapa dan nggak ada apa-apa. Karena biasanya kan bisa aja bunyi ketokan itu kayak bunyi ranting pohon, atau mungkin bunyi kucing lagi reproduksi ya, atau mungkin apa, kita juga nggak tahu. Tapi kata dia di sana nggak ada siapa-siapa dan nggak ada apa-apa. Jadi gue pun langsung balik lagi ke kasur dan nerusin drama yang gue tonton tadi. Gak lama setelah itu jendela kamar gue lagi dan lagi ada yang ngetuk. Tapi kali ini yang ngetuk itu bukan satu orang, tapi kayak ada beberapa orang gitu yang ngetuk jendela gue berbarengan atau bersamaan gitu. Gue pun mulai takut dan merinding. Dan dengan nyali yang mulai ciut, gue kembali menghampiri jendela kamar gue. Oh my god, kalau lu udah sampai berani menghampiri jendela kamar, itu berarti nyali lu bukan ciut, itu nyali lu mental baja sih ya menurut gue ya. Kalau gue di posisi lu, gue udah lari turun nyari emak atau bapak gue, langsung tidur di sana. Gue udah gak mau lagi tidur di kamar, apalagi tahu bunyi ketukannya itu. Oh my god. Oke, kita lanjut. Dengan nyali ciutnya, dia pun menghampiri jendela kamarnya dan perlahan dia buka kordennya. Dan seketika gue teriak karena di sana gue melihat ada 3 sosok yang wajahnya itu serem banget, mukanya hancur, banyak darah dan matanya merah. Ya ampun, itu hantunya collab anjing. Itu collab hantunya, nakut-nakutin lu collab. Aduh. Jangan buat YouTube tuh hantunya tuh. Gue pun langsung refleks menutup korden dan langsung balik ke kasur, terus kerudungan selimut. Tapi gobloknya gue masih nerusin drama yang gue tonton. Ya setidaknya buat nutupin rasa takut gue lah. Oke, itu bukan sebuah hal yang goblok, tapi itu lebih ke hal menutupi rasa takut ya. Di dalam hati gue ngomong, beuh, hantunya sekeluarga. Gak hanya bicara kayak gitu aja, gue juga ngumpat di dalam hati, sedangkan mulut gue baca doa. Oh my god. Oke, ini berarti kalau misalnya ngumpat sambil berdoa, berarti dosa lu itu langsung hangus gitu ya. Dosa yang lu perbuat karena mengumpat langsung hangus karena lu berdoa. Mungkin begitu ya. Sampai akhirnya sudah pukul 3 pagi, gue baru tidur. Dan waktu gue bangun sekitar pukul 8 pagi, gue cek jendela kamar gue. Oh my god, ketemu lagi nih. Dan betapa terkejutnya gue karena di jendela kamar gue itu ada tulisan, kamu gak bakal tenang. Tulisan itu tertulis pakai darah. Tapi sekarang gue udah gak ngalamin itu lagi karena gue udah pindah rumah, kak. Sekian, terima kasih. Maaf juga kalau misalnya ceritanya gak serem. Oh my god, ini menurut gue ceritanya serem banget sih. Karena gue kalau misalnya memposisikan diri gue sebagai dia, itu bakal, aduh, gak ngerti lagi deh. Oke, kita lanjut ke cerita yang keempat. Cerita yang keempat. Hai kak, ini aku Ricky Pratim. Aku punya cerita horor nih kak. By the way, namanya bagus, Ricky Pratim. Ini ceritanya mungkin kayak lelucon gitu, tapi ini beneran terjadi padaku kak. Ceritanya adalah suatu hari aku ditinggal sama orang tuaku karena mereka mau nginep ke rumah nenek. Karena aku gak ikut, jadinya aku disuruh jaga adik aku. Padahal aku berpikir, yeay, aku boleh tinggal di rumah sendirian. Aku bisa nonton TV dan main HP sepuasnya. Tapi adik lo be like, tidak semudah itu Ferguson. Oke, lanjut. Nah, singkat cerita, saat main HP, aku nggak sadar adik aku ke dapur yang sudah gelap. Karena setiap malam lampu dapur memang dimatikan supaya hemat listrik gitu. Nah, pas aku sudah sadar adik aku hilang, aku pun mencari ke semua ruangan termasuk dapur. Nah, saat aku lagi mencari adikku, aku mendengar suara tangisan adikku di WC. Dan saat aku masuk ke WC serta nyalain lampu WC, betapa kagetnya aku karena aku melihat ada lidah yang panjang banget keluar dari toiletku. Lidah itu sedang melilit kaki adikku dan seolah-olah mau menarik adikku. Aku pun mengambil pisau untuk memotong daging. Hah? Daging? Ngapain motong daging? Syukuran lo motong daging. Mungkin nih maksudnya daging lidah kali ya, daging lidah kali maksudnya. Oke, nah di saat itu aku langsung memotong daging dan lidah itu dan langsung menarik adikku menjauh dari lidah tersebut. Saat itu aku melihat lidah itu sudah sedikit mulai menghilang dan aku pun langsung kabur ke kamar sambil membawa adikku. Aku dan adikku pun langsung tertidur. Walaupun terdengar ada suara ketukan-ketukan, tapi aku dan adikku tidak memperdulikannya karena aku yakin itu bukan orang tuaku. Karena orang tuaku mengatakan bahwa dia akan pulang itu keesokan harinya. Dan keesokan harinya saat orang tuaku sudah pulang, aku pun langsung menceritakan semua yang terjadi padaku dan adikku kemarin malam. Ayahku pun bilang bahwa dia juga pernah melihat lidah itu. Dan dia juga mengatakan bahwa jika kamu melihat lidah itu, keluarlah dari toilet dan potong saja lidahnya. Maka dia tidak akan muncul lagi selama kurang lebih 1 tahun dan akan terus berulang.
Wow, mohon maaf ini berarti dia muncul lidahnya setahun sekali ya. Aduh, ini anniversary apa gimana nih? Setiap tahun munculnya, aduh udah kayak orang ulang tahun aja, 1 tahun sekali. Oke, ini creepy-nya creepy yang agak aneh dan benar juga kata dia ini tuh kayak agak lelucon gitu karena hantu yang biasa kan kuntilanak, poci, sundel bolong, kuyang dan lain sebagainya, tapi ini lidah. Lidah ada. Oke, kita lanjut cerita yang terakhir, cerita yang kelima. Cerita yang kelima. Halo kak, namaku Kinara, bisa dipanggil Nara. Waktu itu aku lagi di kamarku. By the way, kamarku itu di lantai 3. Waktu itu sekitar malam hari, yaitu pukul 22.11, aku lagi ngedrakor nih kak di kamar. Tiba-tiba saja di kaca kamarku itu ada anak kecil sekitar umur 5 tahun yang mirip banget sama Annabelle. Terus anak itu kayak dada-dada gitu ke aku sambil ngomong sesuatu. Dia memanggil-manggil namaku berkali-kali dan yang kuheranin, dia kok bisa tahu namaku? Ya namanya juga setan. Kasih tahu aja nih. Abis itu dia itu ketawa dengan nada yang menyeramkan. Dan aku lantas menutup gordenku dan mematikan lampu kamarku serta berusaha untuk tidur. Singkat cerita pada pukul 02.00 aku kebangun lagi dan saat itu aku langsung melihat HP-ku. Lalu aku melihat seperti ada seseorang wanita di belakang pintu kamarku. Pas aku bilang, "Halo, kamu siapa?" Dia langsung menoleh ke arahku dengan tatapan yang sangat menyeramkan. Lalu tiba-tiba dia ketawa yang membuatku langsung sangat takut. Setelah itu aku mencoba untuk tidur, namun tak sampai di situ saja kak. Keesokan harinya saat aku mengerjakan tugas sekolah di ruang keluarga, aku melihat mamaku dengan rambut panjangnya di suatu ruangan. Dan saat melihat itu aku hanya kayak, oh ya udah gitu kan, karena itu emak dia, ya udah mau apa lagi, masa baru ada emaknya langsung teriak-teriak gak jelas. Oke, dia cuma oh ya udah gitu aja. Nah tiba-tiba pas aku jalan ke kamar, aku baru terpikir bahwa mamaku itu kan rambutnya pendek. Dan akhirnya aku pun langsung ke kamar mamaku. Dan di sana aku melihat mamaku dengan rambut pendeknya sedang ada di kamarnya. Dan aku di sana langsung bingung, yang tadi aku lihat itu siapa dong? Ya nggak tahu dong. Dan pada saat itu aku berusaha langsung tidak panik. Oke, segitu aja sih kak paling ceritanya. Sekian dan terima kasih. Wow, itu kalau misalnya di antara 2 kejadian yang dia alami, yang paling seram itu yang waktu malam hari ngelihat anak kecil kayak Annabelle sih. Karena kayak one by one anjir. Kalau yang kedua tuh kan ada emaknya gitu ya. Dan ya pokoknya lebih serem yang pertama lah. Ih, kalau menurut kalian kira-kira gimana nih guys? Bisa langsung komen di bawah ya. By the way guys, akhirnya kita sampai juga di penghujung video ini, dimana udah 5 cerita gue ceritain untuk story time hashtag 20 kali ini. Kira-kira gimana nih guys? Dari kelima cerita itu, cerita mana yang menurut kalian serem banget? Kalian bisa langsung komen di bawah. Atau mungkin cerita yang masih biasa aja, kalian juga bisa langsung komentarin di bawah. Dan guys, sebelum mengakhiri video ini, sini gue mau ngingetin aja buat kalian semua yang belum pencet tombol subscribe-nya, buruan dipencet sekarang juga. Karena mencet tombol subscribe benar-benar gratis tanpa ada pungutan biaya sedikit pun. Serta buat kalian semua yang mungkin baru kenal gue dari YouTube dan belum nge-follow akun sosial media gue yang lainnya, bisa langsung follow sekarang juga dengan cara klik link yang ada di description box di bawah. Bisa langsung aja diklik linknya dan langsung di follow, oke? Serta kalau misalnya kalian punya kritik, pendapat, ini konten saran ataupun horror story ataupun video penampakan horor, kalian bisa langsung menyampaikannya lewat WhatsApp yang ada di sini atau mungkin lewat email yang ada di sini. Itu semua di-handle sama admin gue, jadi tolong dalam menyampaikannya dengan menggunakan bahasa yang sopan santun, tidak spam dan tidak menelpon, oke? Oke, mungkin itu aja dari gue untuk storytime hashtag 20 kali ini, tapi sumpah ini pengap banget anjrit. Ludah gue ngumpul nih di sini. Oke, itu dari gue untuk storytime 2000 muncrat. Oke guys, itu dari gue untuk storytime hashtag 20 kali ini. Sampai jumpa di storytime hashtag selanjutnya. Bye bye. Selamat malam Jumat semuanya. Gue mau mangkal dulu nih. Bye.